Halo sahabat belajar, bagaimana nih? Sudah siap untuk belajar? Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu pada bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa, subbab, dampak rotasi dan revolusi bumi. Nah, dalam video ini kita akan menyelami kedalaman gerakan bumi, yakni rotasi dan revolusi. Kita akan mengungkap bagaimana dua gerakan sederhana ini menciptakan siang dan malam, pergantian musim, dan berbagai fenomena alam yang membentuk dunia yang kita kenal. Nah, yuk sama-sama kita pelajari. Nah, pertama kita masuk ke kegiatan pembuka. Terdapat dua anak yang saling bercakap-cakap. Jadi, waktu papa masih di Amerika, aku sempat menghubungi papa siang-siang. Pas aku telepon, papa bilang kenapa telepon tengah malam? Ternyata saat itu di Amerika lagi tengah malam. Duh, ada-ada saja nih Guntur, memangnya kamu gak ingat dampak dari rotasi bumi? Nah, dari gambar dapat disimpulkan bahwa Guntur dan papanya berada di negara yang berbeda dan ternyata memiliki perbedaan waktu. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari rotasi bumi. Apa saja sih dampak dari rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan? Nah, yuk kita bahas bersama. Bagian 1, rotasi bumi. Apa sih itu rotasi bumi? Nah, rotasi bumi adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya. Kemiringan bumi saat berputar pada porosnya adalah 23,5 derajat. Nah, adapun lama perputaran bumi pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi atau periode rotasi bumi, yaitu selama 23 jam 56 menit 3 detik atau selama 24 jam atau 1 hari. Nah, ini untuk satu kali rotasi sebesar 360 derajat. Lalu, apa saja sih dampak dari rotasi bumi? Nah, dampak dari rotasi bumi itu ada 3. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di bumi. Dan yang ketiga itu ada gerak semu harian matahari. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada gerak semu harian matahari. Apa sih itu gerak semu harian matahari? Nah, teman-teman, gerak semu harian matahari adalah fenomena matahari seolah-olah bergerak dari arah timur ke arah barat. Gerak semu harian terjadi akibat bumi bergerak pada porosnya dari barat ke timur, sehingga kita berada di bumi melihat seolah-olah matahari yang bergerak, padahal bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, yang kedua ada pergantian siang dan malam. Tahukah kalian bahwa bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar, di mana bagian yang berhadapan dengan matahari itu adalah siang karena disinari langsung dari matahari. Kemudian bagian yang membelakangi matahari itu adalah malam. Mengapa demikian? Karena bumi berotasi, maka bagian bumi yang menghadap matahari akan bergantian secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam di bumi. Yang ketiga, ada perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi dibagi berdasarkan garis bujur. Lalu, apa sih garis bujur itu? Garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bumi belahan timur dan barat, dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, sekali berotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari sebesar 360 derajat, sehingga dalam waktu 1 jam, bumi akan berputar sejauh 15 derajat. Nah, di Indonesia sendiri memiliki jarak dari barat sampai timur sejauh 45 derajat, sehingga Indonesia memiliki 3 wilayah waktu dengan masing-masing selisih 1 jam, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur.
Bagian 2, gerak revolusi bumi. Apa sih itu revolusi bumi? Nah, revolusi bumi adalah pergerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Adapun lama perputaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan kala revolusi bumi atau periode revolusi bumi yang berlangsung selama 365 hari atau selama 1 tahun. Orbit atau lintasan bumi ketika mengelilingi matahari itu berbentuk oval atau elips. Apa saja sih dampak dari adanya revolusi bumi? Nah, dampak dari adanya revolusi bumi itu ada 4. Yang pertama ada gerak semu tahunan matahari, yang kedua ada perbedaan lama waktu siang dan malam, yang ketiga ada perubahan musim di bumi, dan yang keempat ada penetapan kalender Masehi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gerak semu tahunan matahari. Apa sih gerak semu tahunan matahari itu? Gerak semu tahunan matahari adalah fenomena matahari seolah-olah bergeser posisinya dari selatan ke utara. Revolusi bumi dengan kemiringan 23,5 derajat mengakibatkan kedudukan matahari selama setahun berubah-ubah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman dapat lihat di gambar di bawah ini. Yang kedua ada perbedaan lama waktu siang dan malam. Tahukah kalian bahwa kemiringan bumi saat mengelilingi matahari mengakibatkan adanya perbedaan setiap daerah dalam menerima cahaya matahari? Negara yang terletak di daerah Khatulistiwa mendapat cahaya matahari yang sama, sehingga lama waktu siang dan malam terjadi secara seimbang yaitu selama 12 jam. Sedangkan pada negara-negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan akan mengalami waktu siang dan malam yang tidak seimbang. Waktu siang dapat lebih lama, begitupun sebaliknya waktu malam dapat menjadi lebih lama dibandingkan dengan waktu siang. Yang ketiga, adanya pergantian musim di bumi. Kemiringan posisi bumi ketika mengelilingi matahari dapat mempengaruhi perbedaan musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Hal ini karena belahan bumi utara dan selatan akan menerima intensitas panas matahari secara berbeda. 4 musim yang terjadi pada belahan bumi utara dan selatan terjadi secara bergantian. Nah, dapat diperhatikan pada gambar di samping. Yang keempat ada penetapan kalender Masehi. Kalender Masehi atau kalender Syamsiah atau kalender matahari adalah kalender yang ditetapkan berdasarkan pergerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Nah, penetapan tahun Masehi awalnya dilakukan oleh Julius Caesar dari Kerajaan Romawi. Lama 1 tahun Masehi ada 365 hari, kecuali pada tahun Kabisat yang terdiri dari 366 hari. Penambahan 1 hari merupakan penjumlahan seperempat hari selama 4 tahun akibat adanya revolusi bumi. Nah, dari siang dan malam hingga pergantian musim, rotasi dan revolusi bumi membentuk kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. Sekarang saatnya untuk lebih peduli terhadap planet kita dan menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Semoga pembahasan kita ini dapat menginspirasi kalian untuk lebih menghargai keindahan planet kita. Sekian, terima kasih.